Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas pimpin dulu doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Sekarang ibu pengen tahu siapa aja di antara teman-teman kalian yang tidak hadir atau tidak masuk dalam pembelajaran kali ini. Alhamdulillah lengkap semua ya, tidak ada yang alfa. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang senantiasa semangat untuk mengikuti pembelajaran bersama ibu. Untuk kali ini ibu akan membahas mengenai hukum tajwid. Nah, untuk apa sih Bu kita mempelajari hukum tajwid? Tajwid itu sendiri hukumnya ketika kita mempelajarinya atau ketika kita mencarinya itu adalah fardu kifayah ya, seperti itu. Jadi misalkan dalam satu wilayah itu tidak ada satupun yang bisa mengajarkan hukum tajwid, maka satu wilayah itu berdosa semuanya. Namun apabila ada satu aja yang bisa mengajarkan tajwid atau mencari atau mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban untuk satu wilayah tersebut, seperti itu. Sedangkan ketika kita membacanya itu wajib fardu ain ya, artinya bagi setiap muslim dan muslimat ketika kita membacanya itu harus menerapkan hukum tajwid ya, seperti itu. Apabila tidak maka berdosa bagi kita yang membacanya ya. Tajwid apa yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai hukum tajwid alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah tujuannya untuk yang pertama agar kita mengetahui pengertian dari qamariyah dan alif lam syamsiyah itu sendiri. Yang kedua agar kita tahu huruf-hurufnya yang mana saja alif lam qamariyah dan yang mana saja alif lam syamsiyah. Dan yang ketiga yaitu agar ketika kita membaca Al-Quran kita dapat menerapkannya dalam bacaan tersebut ya, seperti itu. Langsung saja kepada materi ya anak-anak. Hukum alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu sendiri berasal dari kata qamar yang berarti itu bulan ya. Jika diibaratkan itu alif lam itu adalah sebagai bintang dan al-qamariyah itu sebagai bulannya. Nah, ketika ada bintang dan di sebelahnya ada bulan, bintang tersebut masih bisa terlihat dengan jelas, artinya alif lam tersebut masih terlihat, masih terbaca dengan jelas ya. Misalkan itu al-ardu, lamnya itu dibaca dengan jelas, tidak ardu, tidak seperti itu ya, tidak ditasdidkan tapi al-ardu. Nah, seperti itu. Dan cara membacanya alif lam qamariyah ini yaitu jelas ya, atau idhar, terus diidharkan atau jelas ya, seperti itu. Dan huruf-hurufnya yaitu ada 14. Yang pertama yaitu ada alif, yang kedua ada ba, yang ketiga ada ghin, yang keempat ada ha, yang kelima ada jim, yang keenam ada kaf, yang ketujuh ada waw, yang kedelapan ada ha, yang kedelapan itu ada khe, yang kesembilan yaitu ada fa, ke-10 itu ain, ke-11 qaf, ke-12 ya, ke-13 mim, ke-14-nya yaitu ha. Kalau dikalimatkan yaitu ibghi hazaka wa khub akimah. Nah, dikalimatkan itu supaya kita dapat mengingatnya lebih cepat ya, seperti itu. Supaya ketika kita lupa huruf-hurufnya apa aja nih, nah di situ kita ingat saja kalimatnya ibli hazaka wa khub akimah, seperti itu ya jika dikalimatkan. Untuk contohnya yaitu yang pertama tadi di al-aradu atau fil aradi itu, maka dimanakah dia letak alif lam qamariyahnya, dimanakah huruf qamariyahnya, yaitu ada di alif al-aradu. Jadi setelah alif lam di situ ada hamzah ya, seperti itu. Dan yang kedua contohnya itu seperti al-bariyah. Di mana letak alif lam qamariyahnya, alif al qamariyahnya yaitu di ba-nya,
seperti itu. Setelah alif lam ada huruf qamariyah, maka harus dibaca dengan jelas, tidak boleh sampai contoh bacaan yang salah, yaitu al-bariyah, al-bariyah. Nah itu jadi ada e-nya, itu tidak boleh ya. Nah lalu selanjutnya yaitu ada contohnya itu al-gharib, al-ghafur atau al-ghafur. Contoh selanjutnya yaitu ada al-ghafur. Nah, setelah alif lam tersebut ada huruf ghin. Nah, di situ hukum qamariyahnya ya, seperti itu. Al-ghafur. Contoh bacaan yang salah yaitu al-ghafur. Tidak boleh di-kan ya. Apalagi dipantulkan al-ghafur, seperti itu ya. Lalu selanjutnya yaitu hukum bacaan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu berasal dari kata asyams yang berarti yaitu matahari. Diibaratkan seperti ini, ketika alif lam itu adalah bintang dan asyamsiyah itu adalah matahari. Ketika bintang bersanding dengan matahari, bintang tersebut tidak bisa terlihat dengan jelas ya, seperti itu. Jadi ada tapi tidak dianggap gitu ya. Iya. Seperti itu ya. Siapa yang seperti itu ya, mungkin mungkin ada yang merasa di sini ya. Di situ ada bintang dan ada matahari. Kita lihat saja ketika siang hari itu ada matahari dan bintang itu dia tidak pernah hilang ya, dia tetap ada di langit, namun dia tidak terlihat karena saking cerahnya matahari, seperti itu. Jadi lamnya itu tidak dibaca atau tidak dianggap. Nah, contohnya itu ketika baca Ar-Rahman. Nah, ketika kita baca Ar-Rahman, maka lam di situ ada alif, lam, lalu ra. Nah, lamnya itu tidak dibaca karena dia ditasdid atau dimasukkan. Ra-nya itu ditasdid atau sehingga dia harus dimasukkan ketika membacanya atau harus ditasdidkan kepada huruf ra. Nah, di situ di manakah letak asyamsiyahnya, yaitu pada huruf ro ya, seperti itu. Contohnya yang lain yaitu seperti as-sulasu. Setelah alif lam itu ada huruf sa ya, ada huruf sa, maka di situ hukum bacaan alif lam syamsiyahnya, seperti itu. Maka ketika kita membacanya yaitu harus diidghamkan atau dimasukkan ya kepada huruf selanjutnya. Cirinya itu di huruf asyamsiyahnya yaitu ada tasdidnya, seperti sa ditasdid atau ro ditasdid, seperti itu ya. Contoh-contohnya dan huruf-hurufnya yaitu sama, ada 14 tersebut sisa dari huruf alif lam qamariyah ya, seperti itu. Jadi sisa dari alif lam qamariyah apabila kita ibu terlalu banyak nih yang harus dihafal. Nah, kita ingat yang alif lam qamariyahnya saja. Nah, sisanya dari alif lam qamariyah, maka itu hukum alif lam syamsiyah, seperti itu. Dan huruf-hurufnya yaitu ada to, sa, so, ta, za, da, sa, lalu na, lalu da, lalu sya, lalu zo, lalu do, lalu lam, seperti itu ya. Kalau dikalimatkan itu seperti ini. Nah, itu lebih panjang lagi yang diambilnya itu adalah huruf depannya saja, seperti to, seperti itu ya. Tadi yang diambilnya itu huruf depannya to-nya. Dan contohnya yaitu tadi seperti as-sulasu. Namun tidak boleh kita bacanya as-sulasu. Jadi sa-nya itu ditekan, tidak boleh karena itu bukan gunnah. Ditasdid itu dia bukan gunnah. Nah, selain dari itu sama semuanya tidak boleh ditekan ketika kita masuk ke dalam huruf al-asyamsiyahnya, seperti itu. Namun beda ketika kita di situ ada huruf nun ditasdid seperti an-nusub, maka dia harus ditekan sebanyak 2 harokat ya, karena nun ditasdid itu adalah dia termasuk ke dalam hukum gunnah ya, yang artinya dia harus ditekan sebanyak 2 harokat. Nah, lalu selanjutnya yaitu kesimpulannya dari alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Hukum alif lam itu ada 2 tadi. Apa tadi anak-anak? Ya, alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah ya. Nah, huruf-hurufnya alif lam syamsiyah yaitu ada 14 dan alif lam qamariyah juga ada 14.
Contohnya yaitu alif lam qamariyah tadi al-aradu atau fil aradi atau alhamdu. Nah, lalu alif lam syamsiyah contohnya itu seperti ad-duha atau ar-rahman atau as-sulasu tadi. Nah, sekarang kalian ikutin apa yang ibu baca. Ibu akan membacakan surat ad-duha sebanyak dua ayat saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Silakan. Di mana hukumnya? Ya, betul sekali Dina. Itu hukum alif lamnya ada di wad-duha, ada di do-nya. Ada di do itu termasuk ke dalam hukum alif lam syamsiyah ya, seperti itu. Dan sekarang ibu akan menampilkan sebuah video, silahkan kalian simak video tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, baik, sudah disimak semuanya. Nah, ketika kalian menyimak, di situ ada banyak hukum alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Di ayat 1, Seni, itu ada hukum alif lam apa? Di ayat kedua Ilma, iya di ayat kedua ada hukum apa? Iya, pintar. Iya, bagus sekali. Dan alhamdulillah semuanya sudah ya. Sepertinya insyaallah semuanya pada mengerti. Sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Silahkan. Belum itu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Iya, silahkan Bapak. Iya, Bapak. Ya, tadi Ibu kan mencontohkan ya, ada alif lam, setelah itu ada nun. Maka itu hukumnya alif lam syamsiyah atau gunnah. Nah, seperti tadi an-nusub itu ada hukumnya, ada hukum alif lam syamsiyah, dan setelah hukum alif lam syamsiyah di nunnya itu ada hukum gunnah ya. Jadi di situ ada dua hukum ya. Seperti itu. Selain di alif lam syamsiyah karena dia sebelumnya ada alif lam, lalu selanjutnya yaitu ada nunnya yang karena nunnya yang ditasdid maka dia hukumnya gunnah, seperti itu ya. Iya, baik. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, terima kasih. Tidak ada? Baik. Sekarang kalian bikin dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok laki-laki dan yang kedua yaitu kelompok perempuan. Untuk kelompok laki-laki, ibu akan untuk kelompok laki-laki silahkan buka Quran surat ad-duha, dan untuk kelompok perempuan silahkan buka surat an-nazi'at. Kalian identifikasi alif lam apa saja yang ada di dalam surat tersebut ya. Setelah itu kalian tulis dan kumpulkan ke depan. Ibu beri waktu sebanyak 5 menit saja ya. Ya, baik, silahkan kerjakan semuanya. Oke, baik, sudah selesai semuanya? Iya, terima kasih. Silahkan perwakilan dikumpulkan ke depan. Bukunya dikumpulkan ke depan ya. Iya, baik. Nah, untuk sekarang siapa yang ingin untuk sekarang siapa yang ingin memberikan pengertian menurut kalian alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah itu seperti apa? Iya, Seni, silahkan Seni. Seni ini sangat aktif sekali ya, silahkan Seni ya. Iya, baik. Terima kasih Seni. Iya, baik, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Seni.
Nah, untuk sekarang kesimpulannya Ibu pengen tahu siapa yang berani menyimpulkan dari apa yang telah Ibu paparkan. Iya, Alvina, silakan Alvina. Iya, bagus. Iya, perempuan ini sangat aktif sekali ya, Masya Allah. Ini laki-lakinya kemana? Ini pada pendiam semua ini. Iya, tidak apa-apa ya. Untuk pertemuan yang akan datang, semoga laki-lakinya pada bersemangat ya. Pada udah makan semuanya kan? Iya, baik. Nah, untuk sekarang Ibu cukupkan dulu sampai sini. Dan untuk tugasnya di rumah yaitu kalian silahkan isi Google Form yang telah Ibu kirim kepada ke grup WA-nya. Tapi kalian tidak boleh melihat ke Google ya, atau tidak boleh bekerja sama, tapi dikerjakan sendiri-sendiri. Ini supaya Ibu tahu nih siapa aja yang belum paham, siapa aja yang sudah paham, di mana letak kesalahannya, seperti itu ya. Mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan Ibu ataupun perlakuan Ibu. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Ya, mungkin sekian dari Ibu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, silahkan boleh pulang semuanya.